Halo Sobat Narasi Sunyi, gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di Narasi Sunyi, di mana kisah-kisah horor, nyata, dan lainnya disajikan di channel ini. Sebelum lanjut kisahnya, like video ini dan bantu channel ini dengan subscribe dan share. Siapkan cemilan dan makanan kalian, tonton sampai habis jika kalian berani. Oke, langsung aja. Put your headset on and listen me. Bayangkan, kamu berdiri di depan sebuah rumah besar, sepi, tertutup rapat. Tidak ada penghuni yang pernah terlihat masuk atau keluar. Namun di atas atapnya, berdiri patung gurita raksasa, seolah mengawasi siapapun yang mendekat. Rumah ini bukan sekedar bangunan kosong. Warga sekitar menyebutnya rumah pemuja sekte. Ada yang bilang, di bawahnya terdapat ruang rahasia. Ada juga yang percaya tempat ini menyimpan ritual gelap. Inilah kisah dari Rumah Gurita, sebuah rumah misterius yang sempat menggemparkan Bandung. Apakah benar tempat ini angker atau hanya cerita yang dibesar-besarkan? Apakah kalian ada versi yang lain? Kalau ada, coba komen di bawah. Kita berbagi informasi. Mari kita mulai. Rumah ini berdiri di kawasan elit di Bandung. Dari luar, bangunannya tampak seperti rumah mewah pada umumnya. Tinggi, tertutup pagar dengan dinding yang kokoh. Namun yang membuatnya berbeda adalah patung gurita besar berwarna gelap di bagian atapnya. Tidak ada papan nama, tidak ada aktivitas penghuni. Jendela selalu tertutup. Karena itulah, warga mulai bertanya-tanya. Isu pun berkembang. Ada yang mengatakan rumah itu tempat pemujaan sekte tertentu. Ada yang menyebut ada terowongan bawah tanah. Bahkan, rumor paling ekstrim menyebut adanya ritual misterius yang dilakukan diam-diam di dalamnya. Padahal, tidak ada bukti jelas saat itu. Semakin misterius sesuatu, semakin liar pula cerita yang berkembang. Beberapa warga mengaku pernah melihat lampu menyala tengah malam, lalu tiba-tiba padam. Ada yang mengaku mendengar suara kendaraan masuk ke halaman, tapi paginya tidak ada siapapun. Cerita lain menyebutkan bahwa rumah itu dijaga ketat. Siapapun yang mencoba mendekat akan ditegur oleh penjaga. Media sosial ikut memperbesar isu itu. Foto rumah ini viral. Orang-orang mulai berdatangan hanya untuk melihat langsung bangunan tersebut. Namun, semakin banyak yang datang, semakin banyak pula cerita menyeramkan yang muncul. Beberapa konten creator mengklaim merasakan aura berbeda. Ada yang mengatakan suasana di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tetapi, apakah itu benar? Atau hanya sugesti karena sudah lebih dulu percaya tempat itu angker? Ketika pikiran sudah penuh dengan rasa takut, hal biasa pun bisa terasa luar biasa menyeramkan. Setelah isu semakin meluas, akhirnya fakta mulai terungkap. Pemilik rumah ternyata seorang pengusaha. Patung gurita di atap bukan simbol sekte, melainkan bagian dari desain artistik bangunan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa rumah tersebut sempat difungsikan sebagai tempat usaha atau galeri. Tidak ada bukti adanya ritual gelap. Tidak ada ruang bawah tanah misterius seperti yang dirumorkan. Semua cerita menyeramkan itu sebagian besar hanyalah spekulasi. Jadi, apakah rumah gurita ini mitos atau fakta? Faktanya, rumahnya memang ada. Patung gurita memang nyata. Mitosnya, ritual sekte, ruang rahasia, dan cerita mistis lainnya tidak pernah terbukti. Namun satu hal yang pasti, misteri yang dibiarkan tanpa penjelasan akan selalu melahirkan ketakutan. Rumah gurita adalah contoh bagaimana bangunan unik tanpa minim informasi, lingkungan yang sepi, imajinasi masyarakat,
lahirlah legenda urban. Secara logika dan bukti, kisah mistisnya lebih condong ke mitos. Namun secara psikologis, rasa takut itu nyata. Karena terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah apa yang ada di dalam rumah itu, tetapi apa yang kita bayangkan ada di dalamnya. Kini rumah itu sudah tidak seramai dulu. Namun coba bayangkan, jika suatu malam kamu melewati jalan sepi di Bandung. Hujan turun perlahan, lampu jalan berkedip, dan kamu melihat siluet rumah itu berdiri dalam gelap. Patung gurita di atapnya tampak seperti bergerak karena bayangan cahaya. Tiba-tiba, salah satu jendelanya menyala. Padahal, tidak seharusnya ada siapapun di dalam. Apakah itu hanya pantulan cahaya? Atau memang ada seseorang yang tidak ingin terlihat? Dan jika semua cerita itu hanyalah mitos, kenapa rumah itu tetap terasa berbeda hingga hari ini? Mungkin beberapa misteri memang tidak diciptakan oleh makhluk tak kasat mata, melainkan oleh rasa penasaran yang tak pernah benar-benar terjawab. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang menyeramkan dan menegangkan selanjutnya. Oke, segitu aja kisah kali ini. Stay watching and see you.